Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin yang telah memudahkan kita di hari ini melanjutkan thalabul ilmi dalam mempelajari tafsir surat Al-Kahfi dengan kitab Al-Mukhtasar di Tafsiril Quran. Ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita berada pada pembahasan mengilmui atau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kisah Ashabul Kahfi. Jadi kisah Ashabul Kahfi, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sana kita mengenal keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, keesaannya. Demikian juga kemahamampuan dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menerangkan kepada kita perkara yang penting bagi kehidupan ini. Apa jemaah? Al-iman bil akhirah, mengimani kehidupan akhirat. Sungguh itu perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di sana bekalnya adalah iman. Jadi bekalnya adalah iman, bekalnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti bekalnya Ashabul Kahfi, ya. Ikhwah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebelum melanjutkan kisah yang berikutnya atau yang kedua, kisah yang kedua dari 4 kisah di dalam surah Al-Kahfi ini, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, kita diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, ma'rifatu dinil Islam, kan gitu. Kita sekarang membahas tentang al-amalu bihi, ya, tentang mengamalkan ilmu yang dimaksudkan, mengamalkan ilmu iman, ya, ilmu mengenal keesaan Allah, ilmu mengenal kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini membahas mengamalkannya. Sebagaimana untuk mengamalkannya sebetulnya sudah dicontohkan yang lalu oleh para Ashabul Kahfi, bagaimana mereka mengamalkan iman, bagaimana mereka teguh mempertahankan iman di dalam keadaan yang sesulit apapun. Nah, ini membahas keseharian kita, ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang keberapa ini? 28. Yuk, ada yang baca ya, Pak? 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbah an
dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Qala Mufassirun, azim nafsaka bi suhbatil ladina yad'una rabbahum du'a ibadatin wa du'a mas'alatin awalan nahari wa akhirahu mukhlisina lahu. Teguhkanlah dirimu dengan berteman kepada orang-orang yang mereka menyeru kepada Rabb mereka dengan berdoa, doa ibadah dan doa masalah di awal, siang dan di akhirnya, dengan mengikhlaskan kepadanya. La tatajawazu aynaka anhum, janganlah engkau memalingkan kedua matamu dari mereka. Turiduna majalisa ta'ahlil ghina wasyarafi, engkau menghendaki duduk dengan orang-orang kaya dan orang yang punya kedudukan. Wala tuti man sayyarna qalbahu ghafilan an dzikrina bi khatmina alaihi, dan janganlah engkau mengikuti orang yang kami jadikan hatinya itu lalai dari mengingat kami dengan kami menutupkan atasnya. Fa amaraka bitan khiyatil fuqara'i an majlisika, maka dia merintahkan kepadamu untuk mengusir orang-orang fakir dari majlismu. Waqad dama itiba'ama tahwahu nafsahu ala ta'ati rabbi, dia mendahulukan untuk mengikuti hawa nafsunya atas mentaati Rabbnya. Wa kanat a'maluhu riya'an, dan amalnya itu adalah sia-sia. Ya. Ikhwah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sabar, isbir, wasbir, dan sabarlah. Wasbar nafsaka, dan sabarkanlah dirimu. Apa artinya? Artinya alzim nafsaka, ikatlah hatimu, kan itu kan? Ikatlah hatimu, lazimkanlah dirimu, gitu. Ma'al ladina yad'una rabbahum bi suhbati alladina yad'una rabbahum, untuk bersahabat, untuk bersama-sama dengan orang-orang yang yad'una rabbahum, orang-orang yang yad'una rabbahum, orang-orang yang berdoa. Orang-orang yang berdoa, orang-orang yang menyeru Tuhannya. Sini yad'un, doa apa jamaah? Ini yad'un rabbahum bisa doa mas'alatin, bisa juga doa ibadatin. Di doa ibadatin seperti salat subuh, seperti zikir pagi sore, seperti membaca Al-Quran, terutama doa ibadatin. Ataupun doa mas'alatin, seperti doa mas'alah, artinya berdoa meminta. Minta apa gitu? Orang yang meminta, orang yang berdoa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa, Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Doa, Allahumma ayyidil haqqa bi wulati umurina wa ayyid wulata umurina bil haqqi, itu kan doa namanya kan itu. Jadi berdoa, Allahumma ayyidil haqqa bi wulati umurina, ya Allah teguhkanlah al-haq ini dengan bantuan para pemerintah kami. Wa ayyid wulata umurina bil haqqi, dan ya Allah teguhkanlah pemerintah
kami dengan kebenaran. Nah, itu. Berdoa dimana doa mas'alatin. Dengan catatan doanya mereka dalam doa ibadatin, doa amah atau sama yuriduna wajah. Apa artinya? Mukhlisina lahu. Mereka berdoa kepada Allah yuriduna wajah, mereka mencari wajah Allah. Mereka ikhlas. Ya, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Baik itu doanya bil ghadati wal asyi, doa di awal hari maupun di akhir hari, pagi maupun sore, pagi maupun senja. Ya ikhwati filah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ini arahan dari Al-Qur'an ya, arahan dari Allah Subhanahu wa taala jemaah, yang mana memang semua kita mengetahui dan mengerti semua kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun tidur yaitu dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, dalam keadaan ya, aman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan ada yang kita makan. Itu orang kaya ya kan gitu. Kita supaya mengisi hari itu, mengisi pagi itu kan gitu, dengan isian yang berkah, dengan isian yang benar-benar membahagiakan diri kita. Apa itu? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Itu nanti adalah isian waktu yang istimewa. Itu isian waktu yang apa jemaah? Yang perkaranya itu berkah, bukan perkaranya itu furuto. Yang itu nanti yang apa? Yang itu perkaranya berkah, bukan yang amal perbuatannya apa? Sia-sia. Tetapi berkah dengan kita bisa melaksanakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Kemudian wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah wala ta'du 'ainaka. Sini ainaka ini alif apa itu? Ini alif apa? Ainaka. Ya kita berjagi. Ayu alifin ainaka. Alif apa namanya itu? Ainaka itu. Isim maksur apa itu? Berarti ini alif musanna. Ya, karena alif musanna bukan isim maksur karena sudah ada fa, ain, lam. Ya kan? Mana fa-nya? Ain. Mana ainnya? Ya. Mana lamnya? Nun. Ini adalah alif musanna. Ya, karena alif musanna. Berarti apa? Ainaka berarti kedua matamu. Ya kan, kedua matamu. Kedua matamu. Jadi yang manusia dari berangkat dari kedua mata kan itu kan, apa yang dipandang, apa yang dilihat kan gitu. Jadi kita di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari awal dengan bukti-bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala kan, supaya kita dengan mengerti keagungan Allah Subhanahu wa taala bisa berhenti dari menyembah selain Allah. Kemudian pindah jalur menjadi di atas as-siratal mustaqim. Berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Wasbir nafsaka ini. Kan gitu. Kemudian dalam menempuh jalan ini
Ya, kita hendaknya bisa menutup pintu yang membuat kita menyimpang, yang itu. Itu pintu yang membuat kita akan menyimpang. Jadi ada pintu utama apa jamaah? Pintu ya 2 mata. Kita punya berapa pintu? 9 ya. Kita Pak, 9 apa 10? 9 ya. Lagi 9 kan itu. Punya 2 pintu ya. Punya 9 lubang. 9 lubang untuk kita jaga. Sini pertama utama adalah mata. Wala ta'du ainaka. Apa jemaah? La tatajawas ainaka anhum. Janganlah kedua matamu tatajawas melampaui mereka. Jadi cukuplah memandang mereka, jangan malah melampaui mereka. Gitu kan gitu. Jadi jangan memandang yang jauh, padahal yang dekat adalah pandangan yang benar. Ya kan itu. Kenapa yang dekat sudah benar malah memandang yang jauh, kan itu. Nah, kalau yang dekat salah lah kita memandang yang jauh, ya kan gitu. Ikhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Diterangkan di situ turidu zinatal hayati dunya. Janganlah engkau berpaling dari mereka, janganlah matamu berpaling memandang mereka. Turidu zinatal hayati dunya, karena mengharapkan zinatal hayati dunia. Apa jemaah? Perhiasan kehidupan dunia. Di sini apa yang Allah maksudkan dengan perhiasan kehidupan dunia jemaah? Maksudnya adalah turidu mujalasata ahlil ghina wasyarafi. Kau menghendaki bermujalasah, bermajelis dengan pemilik kekayaan dan ketermukaan. Ya. Sini dia Ta'ala berarti menamakan al-ghina, asyaraf dengan apa jemaah? Dengan perhiasan. Perhiasan gitu. Itu perhiasan. Jadi al-ghina wasyarafi apa namanya? Perhiasan. Makna perhiasan jemaah? Bukan perkara yang inti. Bukan perkara yang inti. Laisa waro adzalika syai'un. Laisa waro adzalika syai'un. Di balik itu tidak ada apa-apa. Itu artinya perhiasan. Lah iki perhiasan tok no. Kowe dihapusi iki gitu. Jadi ternyata perhiasan tok iki mau polesan kan itu. Artinya laisa waro adzalika syai'un. Itu artinya hiasan. Itu begitu. Itu namanya zina. Zinatun, perhiasan. Laisa waro adzalika syai'un. Nah, kita tahu perkara yang inti. Apa yang pokok? Apa yang inti? Yang inti adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Kekayaan, kemuliaan itu adalah harus diubah, harus dalam rangka untuk keyakinan yang benar dan untuk amal yang soleh. Gitu, untuk i'tiqadun sahih wa amalun salih. Karena itulah yang inti. Itu intinya kehidupan sebagaimana nanti ayat yang terakhir nanti, innalladzina amanu wa amilus sholihat. Ini intinya ini apa itu jemaah? I'tiqadun sahih wa amalun salih. Ini yang inti. Adapun al-ghina asyaraf namanya apa? Zinatal hayatid dunia.
Itu kita dengan Al-Quran dididik untuk bisa mendudukkan secara bijaksana. Ya semua butuh kaya, ya kan? Semua ingin mulia. Tapi hendaknya jamaah sampai pada inti. Sampai pada inti, tidak boleh hanya berhenti pada perhiasan yang laisa wara'a dzalika syai'un. Di balik itu tidak ada apa-apanya. Selanjutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat kami. Orang-orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat kami. Artinya janganlah engkau ikuti man sayyarna qalbahu ghafilan, orang yang hatinya kami jadikan lalai dari mengingat kami. Bi khatmina alaih, karena kami menutup atas hatinya itu. Tentunya Dia Ta'ala bijaksana, Dia Ta'ala menutupnya karena memang mereka hatinya berhak ditutup. Karena memang hatinya berhak ditutup. Memang mereka tentunya sudah diterangkan akhirat dengan bukti-bukti yang tidak kurang, bukti yang gamblang, tapi masih tidak percaya kepada akhirat. Masih mengingkari akhirat. Orang kalau masih mengingkari akhirat, ya maka hatinya akan tertutup dari mencari akhirat. Padahal bukti-bukti untuk adanya al-akhirati adalah buktinya sangat gamblang dan jelas ada di mana-mana, bahkan diri-diri manusia masing-masing adalah bukti. Itu begitu sama. Tentunya mereka berhak hati ditutup dari Allah Ta'ala. Maha hikmah. Kalau memang orang itu hatinya berhak ditutup, ya ditutup oleh Dia Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus bagaimana menjadi orang yang menempuh asbab-asbab yang hati kita bisa lapang dada, ya kan? Bisa lapang hati kita, bisa dimasuki celah-celah untuk cahaya Al-Quran, untuk cahaya iman, kan gitu. Kemudian di sini beliau atau para penulis terangkan di antara kesalahan orang tersebut jamaah, di antara kesalahan adalah fa'amaraka bitanhiyatil fuqara'i an majlisik, gitu. Jadi orang-orang yang hatinya tertutup ini, kenapa jamaah memerintahkan Nabi agar Nabi menyingkirkan, agar Nabi mengusir, yaitu menjauhkan siapa? Para fuqara dari majelis beliau. Jadi agar orang fuqara itu dari majelis beliau mereka dijauhkan. Fa amaraka bi tanhiyatil fuqara'i an majlisik. Ya ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ini memang hakikatnya adalah jamaah? Harus pada hakikatnya, ya, apa itu? Al-i'tiqadu as-sahih wal amalu as-shalih. Kemudian dia wattaba'a hawahu wa qaddama ittiba'a ma tahwahu nafsuh ala ta'ati rabbih. Dan dia mengikuti hawa nafsunya. Kapan seseorang dinamakan mengikuti hawa nafsu jemaah yang terlarang? Dinamakan mengikuti hawa nafsu yang terlarang apa? Kalau orang itu mengedepankan mengikuti apa yang diperintahkan, yang diinginkan oleh hawa nafsunya dibandingkan daripada atas mentaati perintah
Allah. Itu namanya qaddama hawahu. Nah, yang seperti itu dilarang. Rahasianya apa? Rahasianya, hakikatnya yang seperti itu enggak boleh karena wa kana amruhu furuta wa kanat a'maluhu doyaan. Kalau seperti itu nanti ya kita sama-sama beramal, nanti amalnya sia-sia, ya kan? Nanti amalnya sia-sia. Jadi begitu jamaah. Makanya pentingnya kita berilmu, ma'rifatullah, ya kan? Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatul dinil Islam. Walaupun setelah berilmu wajib beramal. Itu kita enggak apa-apa. Jangan takut, ya kan? Jangan takut beramal karena telah mencari ilmu. Saya khawatir nanti kalau suruh beramal susah. Aku pilih enggak mencari ilmu aja daripada berilmu suruh beramal. Jangan begitu, ya kan? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Ya enggak boleh karena kamu enggak mencari ilmu pun ya pasti beramal. Tapi amalmu apa? Furuto. Kenapa amalmu nanti? Furuto kan gitu nanti. Nanti amalnya furuto, amalnya doyaan, udah beramal, perjuangan yang sumpah darah gitu. Tapi sia-sia, enggak dihargai oleh Allah. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak di atas ilmu, tidak di atas mengenal Allah, i'tiqadun sahih, bukan amalun saleh. Itu kan? Itu masalahnya demikian. Jadi adalah wa kana amruhu furuta wa kanat a'maluhu doyaan. Jadi ya orang pasti kulun nasi ya gitu, ya kan? Semua orang pasti segera beramal. Cuman harus diketahui maksud amalnya apa? Ada yang famu cikuha, amalnya memang benar-benar menyelamatkan dirinya sesuai ilmu, mengamalkan i'tiqadun sahih, amalun sholih. Ada yang wamu bikuha, amalnya menghancurkan dirinya karena memang sia-sia karena tanpa ilmu, tanpa iman, tanpa menunjukkan dan maksudnya mengagungkan Allah, tanpa menempuh as-siratal mustaqim. Ya. Terus sudah lanjut. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashbil wujuh bi'syash syarab wa sa'at murtafaqa. Faqala al-fasirun wa qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul, liha illahina an dzikrillahi li ghaflati qulubihim, kepada mereka orang-orang yang lalai dari mengingat Allah karena kelalaian hati mereka. Maji'tukum bihi wal haq, apa yang aku bawa kepada kalian dengannya adalah suatu kebenaran, Adalah satu-satunya yang adalah satu-satunya kebenaran. Ya. Wa min indillahi la min indi, dia itu adalah dari sisi Allah, bukan dari sisiku. Walastu mujiba da'watikum iyaya an atradal mu'minina, dan aku tidak menerima ajakan kalian kepadaku untuk mengusir orang-orang yang beriman. Faman syaa'a minkum al-imana bihadzal haqqi falyu'min bih,
Maka barang siapa di antara kalian ingin beriman dengan kebenaran ini, maka berimanlah dengannya. Wasayusarru bijazaihi, maka akan dimudahkan dengan balasannya. Akan dijadikan masrur. Senang, akan dijadikan senang dengan balasannya. Wa man syaa minkum kufra bihi falyakfur. Dan barang siapa yang menghendaki kekafiran, maka hendaknya dia kafir. Wa sayasta'u bil iqabil ladzi yang tadiruhu. Dan dia akan merasakan siksaan itu menantinya. Dia akan sayasta'u, dia akan buruk. Sayasta'u bil iqabil ladzi yang tadiruhu, maka dia akan buruk dengan siksaan yang menantinya. Inna a'tadna lidzalimina anfusahum bi ikhtiyaril kufri naran adzimatan ahata bihim suruha. Sesungguhnya kami menyediakan pada orang-orang zalim terhadap diri mereka karena pilihan kekufuran, karena memilih kufur, dengan neraka yang besar yang gejolaknya mengepung mereka. Fala yastati'una firaran minha, maka mereka tidak akan bisa lari darinya. Wa in yatlubu ghausan bima in min syiddati ma yulaqauna minal adsi yughausu bima in kazzaitil akhiri syadidul khirarah. Dan jika mereka minta minum dengan air karena sangatnya dahaga dari rasa haus, mereka diberi minum dengan air yang seperti minyak kotor yang sangat panas. Yashfi wujuhahum min syiddati harrihi, yang menghanguskan wajah mereka dari sangat panas. Sa'a syaraban hadas syarabul ladzi yughathuna bih. Seburuk-buruk minuman ini yang mereka diberi minum dengannya. Fa huwa la yughni min atsi bal yaziduhu. Dan dia itu tidak menghilangkan rasa haus, bahkan menambah rasa haus. Wala yudfi'ul lahabi ladzi yalfahu juludahum. Dan api itu tidak, dan itu minuman, itu air tidak memadamkan lahapan api. Dan minuman itu tidak memadamkan api yang membakar kulit mereka. Wasa'atun naru manzilan yang zilunahu wa muqaman yukimuna fih. Api itu paling buruknya tempat tinggal yang mereka tinggal di dalamnya. Ya. Ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya jamaah yang ke-29. Wa qul al-haqqu min rabbikum. Dan katakanlah al-haq itu dari Tuhan kalian. Apa artinya di sini? Artinya qul itu apa? Katakanlah Allah Ta'ala memerintahkan nabinya untuk berkata, itu kan? Jadi namanya ini qul itu apa? Allah memerintahkan rasulnya untuk berkata. Berkata kepada siapa? Berkata kepada liha ula'illahin an dzikrillahi li ghaflati qulubihim, kepada mereka-mereka yang masih lalai dari mengingat Allah, lalai dari mengingat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diingat, yang dianggap agung masih harta dan jabatan.
dianggap itu yang paling penting, yang paling utama, mengalahkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah gitu. Dia memang kadang fitnahnya harta ya. Banyak orang itu kalau miskin itu ada hujan itu sudah terasa kena air hujan, ada angin ya terasa kena tiupan angin, merasakan keagungan Allah mengirim hujan, mengirim angin. Tapi kalau orang yang rumahnya bagus, kedap suara itu kalau nggak gempa nggak terasa. Iya dong. Anginnya keras juga nggak terasa, hujannya deras ya nggak denger, di dalam asik aja kan gitu, nggak ngerti apa-apa gitu. Itu kan begitu. Tapi itu walaupun menyelamatkan dari angin, dari hujan, ya kan. Tapi ingat, itu jangan diandalkan. Ada Allah yang mengirim angin, mengirim hujan, bahkan nanti suatu waktu akan mengirim guncangan bumi. Ya kan? Karena guncangan bumi kan begitu jemaah. Sehingga kita nggak boleh merasa cukup dengan kekayaan dan jabatan. Kita harus merasa kurang, harus sampai bisa apa? Mengingat Allah. Sampai apa mengingat Allah, jangan sampai hati lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah gitu. Sini Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk berkata, menyampaikan pernyataan kepada mereka. Apa pernyataannya? Al-haqqu mir rabbikum. Gitu. Apa artinya? Yang pertama, maji'tukum bihi wal haqq. Apa yang aku bawa dari Al-Quran dan amal yang soleh yang aku contohkan, itulah yang dinamakan al-haq. Dan itu adalah datangnya dari Allah. Itu bukan dari sisi diriku. Itu jamaah, itu mana al-haqqu mir rabbikum. Artinya al-haqqu mir rabbikum. Jadi al-haq itu adalah apa yang aku bawa. Yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-iman wal amalu as-soleh, al-huda wa dinil haq, ya gitu kan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, kan itu al-huda wa dinil haq, yaitu al-huda al-ilmun nafi, al-Quran wa sunnah, dan dinil haq, dan amal-amal yang saya contohkan. Itulah yang al-haq. Itulah yang kebenaran. Apa artinya? Itulah yang benar-benar. Itu yang benar kalau kamu imani, kamu kerjakan, itu yang akan membuahkan bahagia. Itu yang akan membuahkan bahagia. Itu bukan hanya polesan. Itulah yang hak, itulah yang benar, itulah yang kokoh, yang tetap adanya, dan itu yang akan membuahkan kebahagiaan hidup. Itu memang datang dari Allah, bukan dari diriku, ya gitu. Oleh karenanya aku tidak bisa mengijabahi, tidak benar bagiku menuruti ajakan kamu agar aku mengusir orang-orang mukmin yang fakir, nggak bisa. Jadi tetap kebenaran bersama iman, bersama orang mukmin, walaupun sebagian mereka memang miskin, gitu. Oleh karena itu sikap saya adalah selalu teguh di atas iman, karena al-haq dari Allah, sehingga faman syaa minkumul iman bihadzal haqqi falyu'min bih, ya kan gitu. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyu'min, barang siapa yang ingin maka silahkan beriman. Syaa ini fi'il, ya kan? Syaa ini fi'il, lazim atau muta'addi? Ya akhi, antum baca, antum jawab. Syaa itu lazim atau muta'addi? Faman syaa falyu'min, barang siapa yang menghendaki silahkan beriman. Syaa fi'il lazim atau muta'addi? Muta'addi, berarti ada maf'ul bihnya, ya kan? Ada objeknya. Apa objek maf'ul bih dari syaa?
Lagi jawab lagi, belakangnya lagi. Ya antum lagi jawab. Apa maf'ul bihnya sya'a? Apa objeknya sya'a? Faman sya'a. Belakangnya lagi, lanjut. Maf'ul bihnya sya'a. Ayo ada lagi depan ya antumnya. Mahdhuf sahih. Mahdhuf maf'ul bihnya dibuang, ya kan? Dibuang, tidak disebutkan di situ. Ya, takdirnya apa sih belakangnya? Al-imana bihadal haqqi sahih. Al-imana bihadal haqqi, ya kan itu. Nah itu makanya barang siapa yang ingin al-imana bihadal haqqi, barang siapa yang menghendaki mempercayai hak ini, silahkan beriman. Apa artinya? Niscaya niscaya dia akan sayusaru. Niscaya dia akan digembirakan. Digembirakan dengan balasannya. Kenapa? Karena dia al-haq. Dia yang al-haq dari Allah. Al-haq ini betul-betul akan membuahkan apa jemaah? Membuahkan balasan yang menjadikan gembira. Itu. Kalau beramal yang batil, ya udah capek, nanti nggak menggembirakan, karena nggak ada balasan kebaikannya. Kan itu. Itu maknanya al-haqqu mir rabbikum. Itu begitu. Al-haqqu mir rabbikum. Nah itu. Ini pentingnya ilmu. Ya. Itu tadi disebutkan saat. Terus apa yang dimaksud dengan makhluk. Sedangkan makhluk waktu turun ayat itu kalimat tafsir itu belum ada. Kenapa kok tidak dijelaskan dulu dari ayatnya terus baru dijelaskan penafsirannya? Ya inilah gitu bahasa balaghahnya Al-Qur'an ya gitu. Jadi Al-Qur'an itu balaghah. Intinya dari yang menjelaskan itu Al-Qur'annya itu gimana kan sudah dijelaskan dulu. Ya sebetulnya sudah jelas itu dari bahasa Arab. Bagi yang paham bahasa Arab tanpa tafsir ini sudah tahu maksudnya gitu. Jadi para sahabat dahulu yang mana waktu itu belum ada ilmu tafsir ini, tanpa tafsir ini sudah paham. Nah, gitu. Apa dari maksudnya itu sebagai al-haq itu misalnya dapat dijelaskan al-haq itu tafsirnya gitu. Ya, makanya dari itu kita dari bahasa Arab ya. Jadi maf'ul bihnya itu sebetulnya sudah benar apa yang di buku sini. Itu apa? Al-imana bil haqqi. Kenapa ditunjukkan dari kata fal yu'min? Gitu. Di kata fal yu'min ini menunjukkan maf'ul bihnya adalah sya'al imana bil haqq gitu ya. Nah, gitu. Sebagaimana yang kedua faman sya'a fal yakfur, itu faman sya'a al kufra bihi fal yakfur. Nah, gitu. Jadi sebenarnya ini sudah bahasanya mereka dan bahasanya kita. Bahasa Jawa pun ya begitu. Ya. Bahasa kita demikian. Saya setelah pengajian pagi ini pengen ke Nguter. Kan itu kan? Pengen ke soto apa? Soto Gunung Nguter. Kan gitu. Ya, artinya berarti siapa yang mau silakan ke Nguter. Apa artinya siapa yang mau? Soto gunung di Nguter. Kan itu sudah ada gitu. Sudah begitu itu. Jadi kayak sudah ya ditunjukkan di sini. Jadi kata-kata fal yu'min ini menunjukkan maf'ul bihnya adalah al-iman. Al-iman dari sya'a itu maf'ul bihnya. Memang karena memang ini Al-Qur'an bahasa yang balaghah, bahasa yang dalam. Apa itu tanpa disebutkan pun bisa diketahui. Itu makna balaghah gitu. Jadi tanpa disebutkan pun diketahui. Itu masuk balaghatul Quran. Juga di sini sya'a juga begitu. Nah ini kalau kok sya'anya depan kok al-iman, sya'anya belakang kok al-kufra, ya kan gitu. Terus kan ini
Wa man syaa minkum, syaa mana mubihnya? Al-kufra. Kan gitu. Kok beda? Syaa yang depan kok al-iman, syaa yang belakang kok al-kufra? Iya, karena ditunjukkan oleh jawabannya. Yang pertama syaa itu mubihnya al-iman. Kenapa? Karena faman syaa falyu'min. Kok belakang syaa juga kok mubihnya kok bukan al-iman, kok ganti al-kufra? Karena jawabannya falyakfur. Itu ya. Itu udah istilahnya sebetulnya itu sudah maklum dari bahasa Arab kan gitu. Nah makanya kewajiban kita di sini, ya, kewajiban di sini memang ya kita pahami. Nah ini para tafsir ini mereka memahamkan kita. Jadi bentuk faman syaa fal yu'min. Artinya apa? Man sya'al imana fal yu'min. Gitu. Nah fal yu'min itu juga ada yang mahdhuf. Apa fal yu'min? Bihi. Itu kan fal yu'min bihi. Makanya al-imanu billah. Al-imanu bil malaikah kan gitu. Itu udah pasangannya. Nah, itu yang kita harus, situ ilmu yang kita ambil ya situ, gitu. Itu ya. Gitu ya yang berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa taala. Di faman syaa falyu'min, yaitu barang siapa yang menghendaki iman, al-imana bil haqqi falyu'min. Nah, itu kita sini makanya nanti kalau kita baca Al-Qur'an ini faman syaa falyu'min, barang siapa yang mau silakan beriman. Itu artinya apa? Artinya barang siapa yang menghendaki al-imana bi hadzal haqqi falyu'min. Gitu, kita ilmu demikian. Terus waman syaa falyakfur, wa man syaa al-kufra bihi fal yakfur bihi. Kenapa? Karena al-haqqu mir rabbikum. Apa al-haqqu itu? Majitukum bihi. Majitukum bihi. Apa yang aku bawa dari Allah itulah yang dinamakan al-haq. Itu juga yang mesti orang harus terima itu. Orang harus terima bahwa apa yang Nabi bawa dari Allah itulah yang al-haq. Itulah yang kebenaran, bermana barang siapa yang mengimaninya dan mengamalkannya, niscaya apa? Niscaya sayusarru bijazaihi. Sayusarru bijazaihi. Ini tambah-tambahan sedikit ini penting ya. Tambah-tambahan ini penting. Ini memang dalam memahami, ini memang konsekuensi bahasa. Itu konsekuensi bahasa begitu. Berimanlah, apa artinya berimanlah? Niscaya akan digembirakan dengan balasannya karena Anda menghendaki al-iman bil haq. Kan itu kan? Karena Anda memilih al-iman bil haq, maka niscaya akan digembirakan dengan balasannya. Nah gitu ya. Tapi sebaliknya bila Anda menghendaki kufur, mengingkari al-haq, ya silahkan. Tapi ingat Anda akan sayasta'u. Anda akan menjadi buruk. Akan menjadi buruk. Dengan sebab sudah ada siksa yang menanti. Sudah ada siksa yang menanti. Silahkan kalau mau. Tapi ingat, sudah ada siksa yang menanti. Nah gitu. Kalau kalian menghendaki menghendaki kufur ya silahkan kufur. Nah gitu. Ya gitu ya ikhwah. Jadi memang ini kita latih paham. Makanya ini buku Masya Allah bagus sekali. Ini buku bagus sekali, ringkas, pendek, tapi memahamkan ayat ya. Memahamkan ayat kan gitu. Jadi ini sebenarnya tafsir kayak terjemah. Cuman terjemahnya pakai bahasa Arab gitu kan, kayak terjemahin oleh bahasa Arab gitu. Ya. Ikhwati filah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha.
Ini dia Ta'ala menyebutkan dua balasan. Yang pertama balasannya orang yang dolim. Nanti berikutnya balasannya orang yang adil. Ya kan, orang yang adil. Sesungguhnya kami telah menyiapkan untuk orang-orang yang dolim. Apa makna dolim? Apa makna dolim? Ya, antum akhi jawab. Apa makna dolim? Ya, antum. Baju ini, antum. Ya, kopiah hijau. Apa makna dolim? Sesungguhnya kami telah menyiapkan orang yang dolim. Apa makna dolim? Yuk jawab, latihan cerdas ayo. Ya. Ya kamu Ustaz. Ustaz mana? Itu loh, baju biru. Antum ayo. Ya artinya dolim bukan memukul, bukan menembak, tapi apa? Memilih kafir. Itu loh ini kan. Orang yang dolim apa artinya? Orang yang memilih kekafiran. Bikhtiyaril kufri. Ya kan ini pede penting ya kan. Orang itu dinamakan dolim tidak mesti menembak atau memukul atau menendang kan gitu. Meskipun menendang juga dolim. Kalau menendang kan dolim, mendolimi sesama teman. Ya kan itu. Menembak juga dolim, maksud menembak teman sendiri itu dolim. Tapi lebih dolim lagi kalau apa? Memilih kafir. Memilih kafir. Bagaimana Anda bisa mengingkari sang pencipta itu loh. Bagaimana Anda bisa mengingkari hari akhirat padahal bukti-buktinya nyata dan jelas. Oh itu. Itu dolim yang sesungguhnya. Ya ingat ya. Jadi sesungguhnya dolim yang besar. Dolim yang besar. Kalau apa jemaah? Kalau di dalam hidupnya manusia itu apa jemaah? Bikhtiyaril kufri. Memilih kufur. Daripada iman kepada Allah. Iman kepada hari akhir. Jadi ini penting kita ketahui jamaah ya. Jadi memang dalam Jawa itu tidak molimo itu bagus. Ya kan? Tidak maling, tidak mencuri, sama ya. Ya apa itulah molimo itu enggak apa-apa tidak. Itu bagus, tapi kurang bagus. Kenapa? Karena belum sampai pada inti. Apa intinya? Iman kepada Allah, mengkufuri sesembahan selain Allah. Itu inti. Ya, itu inti, itu pokok sekali. Nah itu. Makanya dipokokkan. Itu apa sini? Inna a'tadna lidzalimina. Orang yang dolim. Siapa yang dolim itu? Orang yang bikhtiyaril kufri. Orang yang memilih kufur daripada iman. Itu namanya dolim jamaah. Dan itu kedoliman yang sangat besar sekali gitu. Nah bagi mereka yang mendolimi dirinya, namanya mendolimi diri dengan kufur itu, a'tadna, kami siapkan naron, api. Kami telah siapkan api. Oh, itu jamaah. Kalau orang ngaji disiapkan apa Pak? Kalau orang ngaji disiapkan tikar gitu. Enak kan tikarnya api atau empuk Pak tikarnya? Empuk sing konaah ya. Sing konaah empuk. Nah sing ra konaah ya si kurang. Ya gitu. Sekedar untuk duduk enak toh? Enak ya alhamdulillah. Itu orang yang enggak dolim itu. Nah kalau orang kafir disiapkan apa jemaah? Naron, tikarnya api, kan gitu. Tempatnya di api yang itu, api. Terus apinya nggak sembarang api. Kenapa? Karena apinya adalah ahatobihim surodikuha. Api yang
mana apinya itu apa jemaah? Ahata bihim suruha. Api yang memagari mereka. Api yang memagari mereka. Jadi yang gejolaknya api itu memagari mereka. Bayangkan, ini enggak tergambarkan memang. Wong kita itu belum masuk api sudah panas. Dan kita tahu sendiri orang yang terbakar, terjebak dalam api jadi apa? Itu kan? Itu tentu kita tahu. Bagaimana orang yang terjebak di dalam api? Itu baru api dunia. Nah, ini demikian, ini dia terjebak dalam api. Memang tutup, tidak ada celah bisa keluar. Namanya akhatobihim surodiko, itu gitu yang itu. Kayak orang yang terjebak di dalam api nggak bisa keluar. Dan apinya melahap-lahap, di dalam nggak ada tempat yang bisa untuk bersembunyi. Itu akhatobihim, karena itu akhato meliput mereka semua dari semua sisinya. Walhasil yang ada harus menerima dan dijalani, namun ternyata dalam menjalani mereka haus, nggak bisa keluar, akhirnya haus. Terus wa isyatahisu, jika mereka minta minum, iyastahisu, jika mereka tidak terkepung, tidak bisa keluar. Ya, terus jika mereka minta minum, kenapa minta minum? Ya, itu logis. Jika orang terkepung dalam api dan bisa ngomong, yang ngomongnya apa? Minta minum. Ya kalau dia minta keluar, tapi kan sudah diterangkan tidak bisa keluar, ya kan? Sehingga bisanya minta minum. Kalau minta minum, dan itu logis. Kenapa? Karena min sidati mayulakuna minal ats. Karena mereka sangat haus. Dari kesulitan, kesusahan, kesangatan haus yang mereka yulakun, yang mereka temui. Gitu, mereka menemui haus yang sangat. Nah, gitu. Akhirnya pasti meminta minum. Nah, gitu. Nah, ketika minta minum itu yughasu bima'in kalmuhli yaswil wujuh. Diberi minum, tapi minumnya apa? Kalmuhli, kazaitil akir. Seperti minyak yang keruh, minyak yang sudah keruh, minyak yang sudah kotor, bukan minyak yang masih baru. Itu minyak yang sudah kotor gitu loh, minyak yang sudah keruh, dah minyak yang limbah, yang syadidil hararah, yang sangat panas, yaswi wujuhahum min syiddati harriha, yang itu membakar, memanggang wajah mereka karena sangat panasnya. Ya jamaah, nah gini, ini masya Allah, ini namanya mulianya Al-Quran. Al-Quran itu mulia, pemberiannya banyak. Buktinya apa? Mampu memberikan berita di kemudian hari, ya kan? Itu kan mulia. Kalau kita kan nggak mulianya, nggak seberapa. Karena apa? Tidak bisa memberitakan di kemudian hari. Aku ke depan jadi apa? Menang gue rasa mungkin orang mulia banget sih. Jadi ya api ini orang mulia rasa memberikan apa yang saya tanyakan. Aku jadi apa pekan depan? Nggak bisa apa-apa. Kalau Al-Quran bisa, ya kan? Setelah mati besok ada kayak gini ini. Dia ngerti, ya kan? Memberitakan. Ini namanya Al-Quranul Karim, mulia. Dia mampu memberi pemberian banyak, memberikan apa yang akan terjadi di kehidupan setelah kematian. Ya, ini itu. Jadi gini, masya Allah. Ini masya Allah mulianya Al-Quran. Dia itu bisa mengerti apa yang akan terjadi, ini terangkan kepada kita, diberikan kepada kita. Yang penting kitanya mau membaca. Ya, kita mau membaca, mau mempelajari. Ikhwan yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqah. Nah, balasan orang yang dolim seperti itu namanya apa? Sejelek-jelek minuman, sejelek-jelek tempat
kembali. Ma makna bisa syarabu? Artinya itulah sejelek-jelek minuman. Ai sa'a syaraban hadza syarabu. Sejelek-jelek minuman ya minuman itu. Minuman yang diberikan kepada mereka itu. Kenapa dinamakan jelek minuman itu? Dinamakan jelek karena apa jemaah? Karena layu geni min atas. Minuman jika diminum tidak mengurangi haus. Bal yazidu, bahkan kalau diminum tambah haus. Demikian juga kalau disiramkan ke api tidak memadamkan lahapan api yang membakar kulit mereka. Itu dinamakan saat apa sama? Bisa as-syarabu. Bisa syarabu, sejelek-jelek minuman. Itu dinamakan sejelek-jelek minuman. Dinamakan sejelek-jelek minuman. Kenapa? Ya memang dia itu minuman jika diminum tidak mengurangi haus, justru menambah. Disiramkan sekeliling yang sedang memanasi mereka, disiramkan malah tetap membakar, enggak mengurangi lahapan panasnya. Itu kan enggak mengurangi lahapan panasnya. Kenapa? Emang karena minumnya adalah apa tadi minumnya? Al-muhli. Al-muhli. Apa al-muhli itu? Az-zaitil akhir, seperti minyak yang keruh, minyak yang kotor. Itu gitu. Ya. Juga apa jemaah? Wasaat murtafaqah, dan seburuk-buruk tempat kembali. Apa artinya? Artinya saat itu ada fa'ilnya. Apa jemaah? Saatin naru. Dan neraka yang seperti itu adalah murtafaqah. Seburuk-buruk murtafaqah apa? Tempat kembali yang mana mereka kembali, tempat tinggal yang mana mereka tinggal di situ. Ini jadi kalau kita pahami, setelah Allah menegaskan dahulu ilmu mengenal Allah, ya kan, dengan bukti-bukti ashabul kahfi suruh beriman. Nah, kita suruh konsisten dengan iman ini di 28, ya kan? 29 diteguhkan al-haqqu mir rabbikum. Itu jamaah. Terus siapa yang mau iman, berimanlah. Siapa yang nggak mau beriman, ya kufurlah. Tapi ini jawabannya, ini balasannya. Kalau iman, ini balasannya. Di akhir 29, balasannya kufur, balasannya dolim. Jadi apa itu dolim? Memilih kufur. Itu ini balasannya. Nah, kalau yang memilih iman akan dibahagiakan. Kenapa? Karena ini, dia tidak dolim. Dia orang yang adil. Innalladzina amanu, ya kan, innalladzina amanu, ya gitu. Ikhwati fina berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Yuk dibaca sekalian aja. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Lama dzakarallahu ma a'adda lidzalimina min adzabin dzakara ma a'adda lil mu'minina min thawabin karimin. Faqala, dan ketika Allah menyebutkan apa yang Dia sediakan untuk orang-orang zalim dari azab, Dia Ta'ala menyebutkan
apa yang Dia sediakan untuk orang-orang mukmin dari pahala yang mulia. Lalu Dia telah berfirman, innalladzina amanu billahi wa amilul a'malas salihati qad ahsanu amalahum falahum sawabun azimun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh, sungguh lebih bagus amalan mereka. Sungguh mereka telah memperbaiki amal. Sungguh mereka telah memperbaiki amalan mereka, maka bagi mereka pahala yang besar. Inna lanudhi'u ajra man ahsanu amalan. Man ahsana amalan. Sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang bagus amalannya, yang memperbaiki amalannya. Bal wafihim ujurahum kamilatan ghaira manqusatin. Bahkan kami memberikan mereka pahala yang sempurna, tidak berkurang. Ya. Ini makna apa jamaah? Makna orang yang memilih iman akan digembirakan dengan balasannya. Iya kan? Kenapa? Ini karena memang kata Allah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang-orang yang dia adil, orang yang adil. Dia bisa adil, dia tidak dolim, dia bisa mendudukkan pada tempatnya, ya sebagai hamba, ya semestinya menghamba, ya kan? Menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal ciptaan Allah, diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Makanya orang yang beriman dan beramal soleh, apa zaman situ terangkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya kan? Innalladzina amanu, apa artinya jemaah? Ma makna innalladzina amanu? Artinya orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa amilu sholihat, orang-orang yang beramal amal yang soleh. Jadi dia orang yang dalam hidup ini bisa punya i'tiqadun shahih. Itu namanya iman. Apa iman itu? I'tiqadun shahih, punya keyakinan yang benar. Ya kan? Punya keyakinan yang benar. Gitu, bisa meyakini keesaan Allah, bisa meyakini kehidupan setelah kematian. Tapi punya keyakinan yang benar. Namanya alladzina amanu. Itu gitu sama. Ini masya Allah. Ini pahala yang besar, kedudukan yang tinggi. Makanya sampai Nabi nggak bersedia kalau demi iman disuruh mengusir orang mukmin yang miskin, ya kan? Nggak mau, bagaimana? Nggak bisa itu, nggak bisa karena bagaimanapun juga sekaya-kayanya orang masih penting i'tiqadun sahih wa amalun soleh, itu kan? Gitu, itu yang menyebabkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti ini disampaikan setelah bukti-bukti kemarin kan, bukti-bukti Ashabul Kahfi kan gitu. Ini hasilnya gitu. Ini buahnya. Jadi kan ilmu kan berbuah amal. Itu kan berbuah amal. Nah, kita mengilmui kisah Ashabul Kahfi, kita ilmui buahnya amal ini. Ya kan? Buahnya amal ini gitu. Buahnya amal ini gitu. Ini kita petik buahnya. Dan ini memang memetik buah. Kenapa? Karena ilmunya benar, ilmunya hak. Al-hakum birabbikum. Ya kan, ilmu yang hak kan gitu. Maka memetik buahnya sebagaimana yang di sini, orang yang beriman kepada Allah, ya kan, dan beramal soleh, dinamakan apa jemaah? Dinamakan qad ahsanu amalahum. Dinamakan orang yang sudah berhasil memperbaiki amalan, orang yang telah sukses memperbaiki pekerjaan. Itu kalau orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir.
Nah, karena mereka memperbaiki amalan dengan iman dan amal soleh itu, maka falahum sawabun adzim, mereka berhak mendapatkan upah, ya kan? Mendapatkan balasan yang besar, memang karena besarnya iman dan amal soleh. Jadi jangan dianggap remeh, itu besar sekali itu nilainya iman dan amal soleh, maka berhak mendapatkan sawabun adzim. Dan juga merdekanya kita jamaah, merdekanya orang yang mukmin. Jadi yang merdeka itu orang yang mukmin. Orang kalau mukmin dan beramal soleh, orang yang merdeka. Buktinya apa? Buktinya dengan iman dan amal soleh. Lanudi. Apa jamaah? Lanudi. Kami tidak menyia-nyiakan balasannya. Semua diberi balasan oleh Allah. Ini merdeka kan? Yang merdeka memetik hasil usaha, memetik jerih payah. Bukan kayak Rodi dan remusan kan gitu. Kerja keras, banting tulang, dipecuti, tapi hasilnya ranompo. Namanya kan dijajah itu. Itu dijajah namanya. Makanya kita jangan dijajah lagi. Kita harus senang merdeka kan gitu. Tapi ingat, merdeka yang hakiki harus tahu lagi. Jadi kita penting kemerdekaan bangsa. Itu kita bukti pentingnya merdeka. Kalau nggak merdeka kayak zaman Romusa, Hamudi itu kakek kita susah-susah. Kita merdeka sudah masya Allah memetik hasil. Itu dalil. Maka kalau kita senang dengan kemerdekaan, itu dalil. Senanglah lagi merdeka yang sejati lagi. Apa itu? Amal-amal semua kita diterima oleh Allah. Kalau apa? Kalau innalladzina amanu wa amilus solihat, itu yang dijamin innala nudi. Kami tidak akan menyia-nyiakan. Semua perjuangan dinilai oleh Allah. Bahkan yang tersembunyi pun Allah catat, ya kan? Isi hati pun Allah tahu, ini hatinya iman, Allah ngerti. Semua dimasukkan dalam catatan kebaikan jika amanu wa amil, dan enggak disia-siakan balasannya. Innalanudhi'u ajra man ahsana amala. Bal nuwafihim, bahkan kami sempurnakan balasannya, kamilah tanpa dikurangi sedikit pun. Itu jangan. Nah ini merdeka. Nah karena merdeka dan mengisi kemerdekaan, akhirnya apa? Loh jinawi ulaika lahum jannat, ya kan? Ulaika lahum jannat. Yuk, ayo lanjut. Ulaika. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar Min tahtihimul min tahtihimul anhar yukhallawna fiha min asawira min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudran min sudusin wa istabraqin muttaqiina fiha 'alal araik nikmas sawab wa hasunat murtafaqa. Ulaikal mausufuna bil imani wa fi'lil a'mali salihati lahum jannatun iqamatan yuqimuna fiha abadan. Mereka adalah orang yang disifati dengan iman. Itu badal. Mereka al-mausufun bukan khobar. Mereka al-mausufun. Mereka yang disifati. Mereka yang disifati dengan iman dan perbuat dengan amal-amal yang soleh, bagi mereka adalah surga. Mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Tajri min tahti manazilihim anharul jannatil usbati.
mengalir dari bawahnya, dari bawah tempat mereka itu sungai surga yang segar. Yuzayyinuna fiha bius wiratin min dhahabin. Mereka dihiasi padanya dengan perhiasan dari emas, dengan gelang-gelang emas. Gelang-gelang emas. Gelang kalung ya? Gelang kalung itu? Gelang ya. Ya. Wa yalbasuna siyaban khudran min raqiqil hariri wa ghalizihi. Mereka diberi pakaian yang berwarna hijau dari sutra yang tipis dan yang tebal. Yattaqiuna alal asirratil muzayyanatil bisatairi. Mereka duduk di atas dipan-dipan yang dihiasi dengan tirai-tirai yang indah. Hasunas sawabi sawabuhum. Paling bagusnya pakaian mereka. Wa hasunat jannatu manzilan wa muqaman yuqimuna fihi. Dan paling bagusnya surga tempat tinggal yang mereka tinggal. Ya, ini bagi mereka yang merdeka, ya kan? Merdeka karena betul-betul merdeka, tidak dijajah oleh hawa nafsu, ya kan? Merdeka bisa tidak dijajah oleh hawa nafsu. Hati mereka kuat, bisa menaklukkan hawa nafsu. Iman mereka kepada Allah, ilmunya mantap dengan berbagai bukti-bukti penciptaan bumi dan langit, tidak dikalahkan dan dijajah oleh sesembahan selain Allah. Dan beramal soleh, memang manusia di dunia tidak mungkin tidak beramal. Tidak ada yang enggak beramal. Dan semuanya dicatat. Yang itu sama. Nah, maka yang bisa merdeka, iman kepada Allah, beramal soleh, kan itu bisa membangun, ya, bisa membangun. Ini jamaah, bisa membangun yang hakiki. Ya, bisa membangun. Ya. Yaitu Allah firmankan ulaika. Sama ulaika jamaah? Ulaika yaitu mereka-mereka yang disifati dengan iman dan amal soleh, ya kan? Alladzina amanu wa amilus sholihat. Itu orang yang merdeka tadi itu, memang dia mengimani, memilih iman, memilih mempercayai al-haq itu, al-iman bil haq kan itu. Mereka lahum jannat, mereka mendapatkan surga-surga, jannatu adn. Apa ada itu sama? Surga tempat tinggal. Jannatu adn, surga iqamatin. Mana adn sama? Mana adn? Iqamatin. Surga tempat tinggal. Itu mana jannatu adn, surga tempat tinggal yang di dalamnya mereka bertempat tinggal selama-lamanya. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir dari apa jemaah? Bawah rumah-rumah mereka itu sungai-sungai surga yang tawar. Terus di situ, di surga itu mereka ya bukan compang-camping. Enggak compang-camping, tapi apa mereka? Apa jemaah? Memakai hiasan. Apa hiasannya situ? Pakai gelang emas, pakai pakaian hijau, tapi bukan sembarang kain. Apa kainnya? Dari sutra halus, tipis maupun tebal. Kemudian bukannya capek berdiri tapi sama bisa lesehan, sandaran, ya kan? Sandaran gitu. Sandaran di dipan-dipan yang ya melebihi manten anyar, ya kan gitu. Dipan yang bagus. Terus nanti ada tirai-tirainya gitu. Ya, artinya
ya Masya Allah gitu. Menyenangkan sekali. Kalau di sini kurang bisa menggambarkan. Kalau kita mungkin ke villa di Tawangmangu gitu, ambil yang di pojok, nanti semua pojoknya kaca semua, nggak ada tembok, memandang ke semua penjuru gitu, ada bayangan sedikit gitu. Ada bayangan sedikit gitu. Baru di Tawangmangu kok ngene penake ya, ning villa dindingi kaca kabeh, ana kordene, buka kordene iso ngawang semua penjuru kono kae unggas-unggas, sana kambing, sana sapi, sana anggur, sana jeruk. Masya Allah. Gitu. Dan orang yang kesana langsung nyeles gitu. Langsung ayem gitu. Akhirnya kita komen, iya ya, ternyata mata kita memandang seperti ini sudah puas ya. Padahal sebelum seberapa, itulah mata hati kita belum tajam berarti. Diterangkan Al-Quran dengan keterangan hasunat, apa itu hasunat? Hasunal sawabuhum, hasunatil jannatu manzilatan wa muqaman yuqimuna bih. Niki ngati cik ngawang apa cik ora ubah. Enggak tergetak, enggak terbetik. Padahal kalau mau masuk ke villa itu jelas saja. Berarti enaknya mata hatinya masih lemah, masih kuat mata kepala. Masih menang mata kepala. Padahal hati lebih tajam ketimbang mata kepala. Mengapa? Ini kita harus mengasah hati itu, mengasah hati kita itu. Kita asah hati ini. Karena hati kita seperti itu. Kita tingkatkan hati kita itu. Ya ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, ya mungkin ini kita bahas ya pada pertemuan kita kali ini. Jadi ini ya apa nih nggak nyambung. Aku udah bawa kitabnya nih sebetulnya. Tapi jamnya nanggu sini mau kita hentikan. Ini kok materinya pas gitu loh. Jadi untuk pagi ini kita mencukupkan di sini, materinya hanya tafsir ya. Dan ini mengakhiri kisah Ashabul Kahfi sekaligus buahnya ya. Itu buah yang kita petik dari kita mengkaji Ashabul Kahfi, di mana hidup di suatu negeri yang mana negerinya mengharuskan semua warganya kufur dan syirik. Namun demikian di sini ada para pemuda-pemuda yang tetap konsisten di atas iman yang dinamakan Ashabul Kahfi, dan mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditidurkan 309 tahun dan dibangunkan lagi, tentu demi suatu maksud untuk menjadi kisah dan cerita dan pelajaran bagi orang-orang yang lain yang menyaksikan dibangunkannya mereka, dan yang kita yang membaca kisahnya, dan harapannya kita memetik buahnya berupa amal seperti amal-amal yang kita kaji di pagi hari ini, dan bisa menyelamatkan dari kedzaliman. Apa tadi mana zalim tadi apa sama? Bikhtiyaril kufri, memilih kufur. Itu namanya apa? Zalim. Itu ya, sama demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla belum rampung. Ini fawaidnya sekalian lah. Ini fawaidnya, ini semua kok fawaidnya kok. Ya saja yang bacanya. Belum. Lupa. Fawaidnya ada banyak dan semuanya dari buah-buah itu, ya. Ya, fawaidnya maafkan kita baca dulu. Baterainya habis. Ya. Faedah yang pertama, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baterainya habis ya, enggak cukup baterainya. Ya. Yang pertama adalah fadilatu suhbatil akhyar. Keutamaan bersama orang-orang yang baik.
bersama mereka orang yang berdoa kepada Allah. Orang-orang yang yad'una rabbahum mukhlisina yuriduna wajhah. Yang kedua, fa mujahadatin nafsi ala suhbatihim wa mukhalatatihim. Keutamaan kita mau memerangi diri ini agar mau bersama mereka. Nah, ini sama. Jadi memang untuk bisa bersama mereka itu perlu memerangi jiwa kita, ya kan? Kalau jiwanya tidak diperangi, nggak mau bersama mereka. Perlu memerangi diri ini. Wa in kanu fuqara, sekalipun mereka fuqara tetap fadilahnya besar, ya kan ya? Tetap fadilahnya besar. Selagi mereka adalah orang-orang yang yad'una rabbahum yuriduna wajhah. Apa banyaknya? Apa baiknya? Baiknya adalah fa inna fi suhbatihim minal fawaidi ma la yuhsa. Nih, wah, di dalam membersamai mereka ada berbagai macam faedah-faedah yang jumlahnya la yuhsa, tidak bisa dihitung. Ingat, tak terhitung jumlahnya. Terlalu banyak. Yang kedua, kasratu dzikri ma'a khuduril qalbi sababun lil barokah fil a'mari wal awqat. Banyak mengingat Allah, subhanallah, subhanallahi wa bihamdi, Allahu akbar, la ilaha illallah, disertai hadirnya hati. Hati hadir mengagungkan Allah. Itu adalah sebab umur dan waktu kita berkah. Adapun jika lalai mengingat keagungan Allah, wa kana amruhu furuta, semua amalnya sia-sia. Kalau kita dengan mengingat Allah dan keagungannya, hati mengagungkan Allah, mengesahkannya, itu sebab waktu dan umur berkah. Terakhir, qaidata as-sawabi wa asasin najah. Dua kaidah, pahala dan dasar keselamatan. Apa jamaah? Adil. Apa itu? Al-imanu ma'al amalis soleh. Ini kaidahnya. Iman yang disertai amal soleh. Ini adalah asasun najah, pondasi keselamatan dan pokok pahala. Kenapa? Li'annallaha rattaba 'alaihi as-sawaba fid dunya wal akhirah. Karena Allah Ta'ala itu sudah mengatur, menertibkan bahwasanya pahala dunia, pahala akhirat alaihima, tergantung itu. Ya, tergantung itu. Ya. Ikhwati filang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Mungkin demikian ya yang kita bahas. Nah, gitu pas ini juga pas mati. Demikian kita tutup. Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina maksiatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matihna bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rona ala man dolamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallib alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalami alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.